Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah kisah soal emas. Ini tentang kejatuhan harga yang mengejutkan banget. Dan yang paling penting, apa sih pelajarannya buat kita di pasar sekarang ini? Coba deh bayangin, ada satu aset yang kayaknya semua orang percaya banget sama aset ini. Harganya udah terbang 150% cuma dalam 3 tahun, tiba-tiba anjlok, hilang hampir separuh nilainya. Waktu itu, ya kalau Anda bilang emas bakal jatuh, mungkin Anda diketawain. Soalnya orang-orang mikirnya nggak mungkin. Emas itu pasti naik terus. Dan jujur aja, semua alasan kenapa harga emas tinggi waktu itu, kedengerannya masuk akal banget. Nah, pertanyaannya, hari ini kan emas rally lagi nih, lebih dari 150% juga. Jadi, apa mungkin kejadian yang sama bisa terulang lagi? Untuk jawab itu, kita harus lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Oke, jadi sebelum kita ngomongin kejatuhannya, kita perlu mundur sedikit. Kita harus ngerti dulu, kok bisa sih harganya naik gila-gilaan sebelum itu? Nah, ini dia anatomi dari rally tersebut. Nah, coba lihat rentetan kejadiannya. Mulai dari krisis keuangan global yang bikin semua orang panik, terus bank-bank raksasa kayak Lehman Brothers bangkrut, pemerintah kasih bailout yang kontroversial, sampai The Fed di Amerika mulai cetak uang gila-gilaan. Semua ini terjadi berbarengan, dan inilah yang menciptakan badai sempurna ketidakpastian. Logikanya sederhana sih, kalau lagi krisis, investor kan panik ya. Mereka bakal cabut uang mereka dari aset-aset yang dianggap berisiko kayak saham, terus lari ke tempat yang lebih aman. Nah, dari dulu sampai sekarang, tempat berlindung paling populer itu ya emas. Makanya disebut safe haven. Jadi kalau kita bedah lebih dalam, ini tuh sebenarnya soal kepercayaan. Krisis 2008 itu benar-benar menghancurkan kepercayaan orang sama sistem keuangan, sama bank, sama pemerintah. Kepercayaan yang hilang itu pindah kemana? Ya langsung pindah ke emas. Emas dianggap netral, nggak dikontrol negara, dan jumlahnya terbatas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling menariknya, titik baliknya. Yang bikin unik, kejatuhan harga emas ini bukan dimulai pas ekonomi udah pulih total. Bukan, tapi justru dimulai waktu ekspektasi atau cara pandang orang-orang mulai bergeser. Faktanya gini, di tahun 2011 itu, ekonomi dunia tuh belum pulih sepenuhnya loh. Suku bunga masih rendah, cetak uang masih jalan terus. Logikanya kan, emas harusnya masih kuat dong. Nah, terus apa dong yang bikin orang-orang tiba-tiba pada jual emas? Jawabannya, ternyata bukan karena satu kejadian besar. Pemicunya itu sesuatu yang lebih subtil, yaitu sebuah keyakinan baru yang pelan-pelan mulai menyebar di kalangan investor. Keyakinan apa itu? Yaitu keyakinan kalau, oke, kayaknya kiamat ekonomi nggak jadi dateng deh. Investor mulai ngerasa skenario paling buruk, yaitu keruntuhan total, udah nggak akan terjadi lagi. Nah, ini dia kuncinya. Di pasar itu, berita nggak seburuk yang ditakutkan itu sama aja efeknya kayak berita baik. Pasar nggak butuh kabar kalau semuanya udah sempurna. Cukup kabar kalau, ternyata nggak separah prediksi bencana kemarin. Itu udah cukup buat bikin sentimen berbalik. Nah, dari pergeseran ekspektasi itu, terjadilah reaksi berantai. Pertama, rasa takut akan keruntuhan total mulai reda. Kedua, karena udah nggak takut lagi, investor jadi berani ambil resiko lagi buat cari untung lebih besar. Akhirnya apa? Uang mulai keluar dari aset aman kayak emas dan pindah ke aset yang lebih berisiko, tapi imbal hasilnya lebih tinggi kayak saham. Kepercayaan pun pelan-pelan balik lagi ke sistem. Oke, dari semua cerita tadi, terus apa pelajarannya buat kita sekarang, terutama buat yang mungkin lagi pegang emas? Kita harus paham kelemahan fundamental emas. Beda sama bisnis yang bisa tumbuh atau obligasi yang kasih bunga, emas itu ya diem aja. Dia nggak menghasilkan cash flow. Artinya, uang Anda itu parkir di situ nggak bekerja. Nah, ini jadi masalah besar, atau yang disebut opportunity cost, ketika aset lain kayak saham atau obligasi mulai kelihatan lebih menguntungkan. Jadi, pilihan investor itu pada dasarnya simpel. Saat kondisi lagi nggak pasti dan penuh krisis, emas jadi menarik karena aman. Tapi begitu rasa takut mereda dan orang mulai optimis, saham dan obligasi yang menawarkan pertumbuhan dan imbal hasil jadi jauh lebih menarik. Pilihannya jadi, mau main bertahan atau mau main menyerang. Penting buat kita akui juga ya, alasan harga emas tinggi hari ini tuh kuat. Ada isu pembelian besar-besaran oleh bank sentral, ada ketegangan geopolitik, semua itu nyata, narasinya kuat, mirip banget kayak kondisi di tahun 2011. Tapi kalau kita belajar dari sejarah, kita tahu kalau narasi pasar itu bisa berubah. Dan kadang perubahannya cepat banget. Jadi pelajaran utamanya di sini bukan buat jadi peramal, bukan. Tapi lebih ke kita harus benar-benar paham kenapa kita investasi di emas.
Dan yang paling penting, kita tahu cara mengelola resikonya. Pada akhirnya, sejarah nunjukin kalau harga emas itu adalah cerminan dari cerita tentang kepercayaan. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana arah kepercayaan itu akan bergeser selanjutnya? Dan inilah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh masing-masing dari kita sebagai investor.